Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime bersama saya Tasya Liutmila. Dari sekarang hingga 29 Agustus nanti karir politik Anies Baswedan dipertaruhkan. Konstelasi politik yang diorkestrasi oleh Koalisi Indonesia Maju membuat posisi Anies terpojok. Bahkan PKS pun menyatakan akan menyatakan merapat ke Peking. Sekarang posisi PDI Perjuangan amat vital. Sanggupkah partai ini membentuk poros politik yang membuat Kim tidak merajalela dan mencegah skenario kotak kosong di Pilgub Jakarta? Untuk mengetahui posisi terakhir Anies Baswedan serta PDI Perjuangan, kami mengundang politikus PDI Perjuangan Andreas Parera yang bergabung melalui Zoom. Kemudian juga nanti ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dan juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid. Saya sapa dulu yang ada di studio, Bung Syahrin, terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan selamat malam juga Bang Andreas. Selamat malam. Malam, terima kasih sudah bergabung dengan kami di NTV. Saya ke Bung Syahrin terlebih dahulu. Seperti apa posisi Anies Baswedan dengan PKS hari ini? Ya, kita tahu bahwa PKS telah menyatakan secara resmi bahkan rekomendasi untuk mendukung Anies Baswedan. Dan kita tahu bahwa sampai dengan saat ini belum ada pembatalan terhadap itu. Nah, dari sisi informasi formal yang jadi kita PKS dapatkan, tidak pernah datang ke Anies dan menyatakan menarik dukungannya hingga hari ini? Hingga hari ini belum ada. Dan kita tahu bahwa walau betul dari sisi hasil sidang musyawarah PKS yang sudah disampaikan kemarin, bahwa PKS akan melanjutkan komunikasi mereka dengan Presiden terpilih, namun kami melihat bahwa itu dalam konteks nasional, artinya bahwa itu konteks politik nasional. Bukan Jakarta begitu maksudnya? Ya, kami berharap bahwa ya kita tahu skema dan juga kondisi serta nuansa di tiap daerah kan itu berbeda. Nah, sehingga apa yang terjadi di lingkungan nasional, harapan kita bahwa ya itu di nasional dan konstelasi politik daerah itu tetap, sehingga dukungan partai yang telah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilgub di Jakarta, harapan kita adalah itu tetap hingga pendaftaran nanti pada 27 sampai dengan 29 Agustus 2024. Masih sangat positif sekali ya Bung Syahrin, di tengah ya. Kalau kita lihat pernyataan orang-orang PKS di media itu menyatakan bahwa kita sudah lewat dari deadline 4 Agustus. Mengapa Anies masih bisa sangat positif sekali beranggapan bahwa PKS masih akan terus mengusung Anies? Karena kita melihat secara formal belum ada satu keputusan resmi dari PKS untuk meninggalkan Anies, taruhlah seperti itu, atau membatalkan apa yang telah dinyatakan di depan publik secara resmi. Tapi cukup khawatir tidak dengan situasi yang kemudian di luar berbicara soal sudah lewat tenggat waktu 4 Agustus ini, sudah tanggal hampir, ini 13 Agustus, sudah lewat 10 hari loh Bung Syahrin. Kami tidak terlalu khawatir karena kita tahu bahwa PKS ini sangat responsif dan aspiratif terhadap aspirasi warga Jakarta. Dan kita tahu bahwa aspirasi warga Jakarta itu terrecord dalam survei-survei yang ada. Dan PKS kami juga mendapatkan informasi bahwa sebelum menyatakan dukungan terhadap Anies, itu juga melakukan jajak pendapat di lingkungan internal partai, terutama di wilayah DKI Jakarta. Dan apa yang sudah disampaikan atau dinyatakan di muka publik mendukung Anies Baswedan itu memang telah melalui proses internal, juga telah melalui uji publik, melalui survei-survei politik tentunya mengenai preferensi publik Jakarta terhadap pilkada, dan apa yang diputuskan oleh PKS yaitu memang betul-betul adalah refleksi dari apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat Jakarta. Pasca bocornya voice note yang kemudian seolah-olah mau menyatakan bahwa Anies merasa tidak pernah diberi deadline 4 Agustus. Ada tidak komunikasi dengan PKS? Komunikasi tentunya dengan PIC ataupun dengan orang-orang secara perorangan masih terbangun. Perorangan itu siapa? Ya, maksudnya orang dari tentunya dari DPP PKS ya dalam hal ini, karena sebagaimana yang didengar voice note bahwa ada PIC memang yang ditugaskan untuk berkomunikasi dengan jadi komunikasi dengan PIC-nya masih ada? Iya, komunikasi masih ada antara PKS dan juga. Tapi kan seolah berbalas voice note ya.
tidak pernah ada komunikasi bahwa publik tidak melihat bahwa PKS kemudian bertemu dengan Anies dan apa kelanjutannya setelah voice note yang berbalas pantun itu. Ya, memang kalau kita lihat secara terbuka belum ada pertemuan ya setelah itu. Nah, harapan kita memang tadinya ada pertemuan yang sudah dijadwalkan. Nah, kita tunggu aja. Oke, saya ke Bang Andreas Parera. Bang Andreas, informasinya besok akan mengumumkan calon-calon yang akan diusung PDI di Pilkada 2024. Akan jadi mengusung Anies atau tidak, Bang Andreas, di Jakarta? Besok itu diumumkan yang sudah diberikan rekomendasi, Tasya. Jadi yang sudah memenuhi persyaratan di dalam proses penjaringan dan kemudian penyaringan dan sudah berpasangan diberikan surat tugas melaksanakan tugas sesuai dengan arahan dari DPP partai. Jadi Jakarta belum ya, Bang Andreas? Jakarta kan kita semua tahu gitu, PDI Perjuangan juga tidak bisa mengusung sendiri gitu. Sehingga ya sampai sekarang belum. Siapa opsi-opsi calonnya, Bang Andreas? Jadi Tasya, saya ingin mengatakan bahwa ya di DKI ini salah satu kasus yang kemudian kita lihat ya ada kecenderungan menjadi fenomena yang berkembang, fenomena negatif yang berkembang akhir-akhir ini kan. Jadi kita lihat di berbagai media sosial ada upaya untuk ya melawan kota kosong. Ada juga ini melawan kota kosong. Iya. Kota kosong dan otak kosong gitu kan. Nah, ini saya kira ini tantangan besar buat demokrasi kita gitu di pilkada kali ini. Bang Andreas, Anda merasanya PDIP sulit ya untuk mencari teman di Jakarta atau seperti apa, Bang Andreas? Ya kita tidak bicara, saya tidak mau bicara dulu soal nama siapa-siapa nanti itu belakangan. Tapi ini ada suatu fenomena kita berhadapan dengan kekuasaan yang ya orang bilang invisible, yang sebenarnya visible hand juga gitu, yang mau menata semua dan ini kemudian ya menempatkan situasi pilkada ini di dalam konteks itu tadi gitu, ya melawan kota kosong atau melawan calon boneka untuk ya memenangkan calon-calon yang dijagokan. Nah ini hal yang terjadi di beberapa wilayah, beberapa daerah, dan ini tantangan buat kita semua, gitu. Bukan hanya buat PDI Perjuangan. Baik, tidak hanya di Jakarta tapi juga terjadi di beberapa daerah. Saya ke Mas Burhanuddin Muhtadi, founder dari Indikator Politik. Selamat sore, Mas Burhan. Selamat sore. Iya, senang sekali Mas Burhan akhirnya bisa bergabung di NTV Prime. Makasih undangannya, Tasya. Iya, Mas Burhan, per hari ini agak ironis ketika kita melihat calon dengan elektabilitas tertinggi, kemudian seolah-olah sudah di ujung tanduk akan ditinggalkan semua parpol. Apa opsi dari Anies Baswedan untuk hari ini, Mas Burhan? Iya, memang sangat jarang ya terjadi, terutama pasca reformasi, di mana rezim elektabilitas punya banyak sekali keleluasaan untuk mendapatkan dukungan dari partai, tetapi relatif jarang terjadi calon tersebut sulit untuk mendapatkan partai. Memang ada otokritik yang harus dilakukan oleh Anies Baswedan karena dia dianggap terlalu pede ya untuk mendapatkan dukungan sekedar bersandarkan pada elektabilitas. Tapi lepas dari kepercayaan diri yang terlalu berlimpah tadi, memang harus diakui belakangan muncul satu skenario untuk meninggalkan Anies. Nah, salah satu faktornya mungkin karena Anies dianggap tidak memberikan insentif kepada partai yang mendukungnya. Apalagi Anies bukan kader partai manapun kan. Tetapi lagi-lagi waktu yang tersisa sekarang tinggal berapa hari lagi sebelum proses pendaftaran. Dan pertanyaan Tasya tadi mengasumsikan ada terobosan luar biasa buat Anies, bukan sekedar menyelamatkan dirinya agar bisa berlayar, tetapi juga menyelamatkan demokrasi. Supaya demokrasi lokal ini terjaga. Ya, jangan sampai kita disodori kota kosong. Karena inti demokrasi itu persaingan. Kalau tidak ada persaingan, berarti kita kehilangan satu elemen penting demokrasi. Ya. Ini saya sedang tidak mendukung Anies.
gitu ya. Tetapi saya sedang mengatakan pentingnya demokrasi, dan dalam demokrasi kalau tidak ada persaingan, buat apa ada pemilu gitu. Oke, dalam Karena bayangan Mas ada Burhan, potensi. dalam Hmm. bayangan Mas Burhan harus seperti apa manuver yang dilakukan Anies ketika hari ini kita menyaksikan bahwa parpol-parpol yang awalnya menyatakan akan mendukung Anies seolah-olah balik badan. Ada 3 opsi, dan 3 opsi ini membutuhkan pengorbanan dari masing-masing. Yang pertama, Anies masuk partai. Oke. Kalau dia masuk partai, entah PD Perjuangan atau PKS, berarti Anies tinggal mencari sisa kursi untuk bisa melayarkan dirinya dalam pilkada mendatang. Jadi kalau misalnya Anies masuk PDI Perjuangan misalnya, PDI Perjuangan nggak perlu memaksakan cawagupnya dari PDI Perjuangan kan, tinggal mencari satu partai lagi untuk digandeng sebagai calon wakilnya Anies. Atau kalau Anies masuk PKS, berarti Sohibul Iman nggak perlu jadi wakil gubernurnya Anies. Tinggal mencari wakil dari partai lain sebagai barter agar Anies memenuhi syarat minimum untuk bisa berlayar. Oke. Yang kedua, pengorbanan dari PD Perjuangan. Pengorbanan Dengan seperti apa tuh? ya, dengan asumsi Anies Sohibul Iman harga mati dari PKS, dan itu nggak bisa diutak-atik lagi, PD Perjuangan mendukung paket ini. Meskipun PD Perjuangan tidak mendapatkan posisi cagup atau cawagup sekalipun. Oke. Yang ketiga, pengorbanan dari PKS. Misalnya, Sohibul Iman tidak perlu dilayarkan berdampingan dengan Anies. Wakil bisa berasal dari PD Perjuangan. Meskipun Anies tidak masuk ke dalam kader PKS. Oke, dari 3 opsi ini mana yang paling realistis, Mas Burhan? Yang pertama. Yang pertama, dan itu mungkin dilakukan, masuk parpol, kemudian tinggal cari satu gandengan parpol lainnya begitu ya? Mungkin, tetapi lagi-lagi kembali ke egonya Anies. Karena Anies ini kan dia tidak bersedia kan selama ini ya menjadi kader partai. Dan menurut saya itu pelajaran yang kurang positif. Karena bagaimanapun untuk menjadi pejabat publik, ya Anies harusnya memberi contoh. Tidak bisa misalnya seorang calon pejabat publik mau enaknya sendiri tanpa berkeringat. Jadi dari 3 opsi tadi seharusnya pengorbanan datang dari Anies dulu. Dia harus menunjukkan bahwa dia siap untuk masuk partai ya dengan segala risikonya. Jadi jangan jadi free rider, harus masuk supaya partai punya alasan untuk mendukung dia. Kalau sekarang kan nggak ada alasan. Baik. Di luar dari alasan elektabilitas. Oke, karena ada satu parpol di sini, tidak ada PKS, ada PDI, kita langsung tanyakan ke Bang Andreas. Mungkin tidak opsi yang ini, opsi bahwa kemudian PDI menerima Anies sebagai kader dari PDI Perjuangan. Belum tentu Aniesnya mau juga sih, Bang Andreas. Halo, Bang Andreas. Oke, tampaknya terputus. Pemirsa, kita akan break dulu. Kita akan sambung perbincangan ini di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama NTV Prime. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita masih berbincang dengan politisi dari PDI Perjuangan, Andreas Parera, kemudian founder dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dan juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid. Saya mencoba menyapa Bang Andreas lagi. Bang Andreas sudah bisa mendengar suara saya? Sudah. Iya, Bang Andreas mungkin tadi bisa mendengar dan menanggapi Mas Burhan kasih 3 opsi untuk Anies. Salah satunya adalah masuk ke parpol. Kalau untuk PDI Perjuangan sendiri, opsi ini dipertimbangkan tidak, Bang Andreas? Ya, sebenarnya dari sudah beberapa waktu yang lalu, saya juga sempat menyampaikan hal yang kurang lebih seperti apa yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi, karena di akar rumput kami, artinya di DPD itu di dalam proses penjaringan juga mengusulkan nama Pak Anies gitu. Nama Pak Anies itu ada di dalam proses penjaringan yang kami lakukan di tingkat daerah, di Dewan Perwakilan Daerah. Nah, DPC dan DPD dan itu sudah disampaikan ke partai gitu. Jadi sebenarnya proses itu sudah berlangsung. Cuma itu tadi seperti yang kita semua tahu gitu, bahwa di DKI ini
tidak ada partai yang bisa mengusung sendiri gitu. Iya. Sehingga sampai dengan sekarang pun kami tetap melakukan membangun komunikasi dengan ya partai-partai yang kira-kira kita bisa ajak bekerja sama untuk ya mempunyai pasangan. Dan itu tadi yang sampai disampaikan oleh Mas Burhan juga, yang tadi saya sampaikan juga, supaya jangan sampai terjadi ya suatu pilkada, suatu pemilihan umum di daerah ini, di Jakarta apalagi, yang terjadi ya calon melawan kota kosong gitu. Oke, Bang Andreas, Dan kalau boleh kenapa? tahu Karena seperti apa komunikasi calon itu dengan dalam proses- Nasdem dan proses- kemudian kalau- PKB? Bang Andreas, kan tadi Anda mengatakan sudah ada komunikasi dengan parpol-parpol lain untuk mengusung calon supaya tidak dengan kota kosong. Seperti apa komunikasi dengan parpol lain? Detailnya tentu saya tidak bisa kasih tahu di sini. Artinya itu adalah bagian dari proses yang sedang terjadi. Tapi komunikasi itu kita lakukan gitu. Ya misalnya dengan Ada yang teman-teman kira-kira dari sudah PKB mengarah juga. positif belum, Bang Andreas? Kita lihatlah masih ada waktu untuk sampai ke sana gitu, bahwa ini tantangan yang tadi saya katakan, tantangan bersama yang harus kita hadapi. Ini kami juga melihat ini sebagai suatu tantangan besar yang ya harus kita cari jalan keluar, harus kita cari solusi. Tadi Mas Burhan dengan bagus sekali menyampaikan ya ruang-ruang untuk kita mencari solusi gitu. Di sini betul dan saya sepakat juga apa yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi, bahwa ada titik lemah, bukan titik lemah, tapi ada ya dalam tanda petik di dalam proses ini ya, kelemahan itu ada pada figur Pak Anies juga, yang dari awal sebenarnya saya katakan Pak Anies itu coba juga langsung datang berkomunikasi, meminta izin untuk berkomunikasi dengan teman-teman dari partai-partai gitu. Baik. Saya nggak tahu apa itu dilakukan atau tidak, jadi jangan tunggu juga diundang misalnya seperti Oke. itu. Baik. Artinya ini proses yang harus terjadi antara para kandidat dengan partai. Baik, harus Karena dua di arah PDI ya berarti, Perjuangan Bang Andreas. harus dua arah, Baik. bahkan lebih dari dua, harus banyak multi arah gitu yang harus dilakukan, sehingga dengan demikian terjalin komunikasi yang lebih intensif dan bisa mempertemukan Oke. pandangan-pandangan yang berbeda gitu. Oke, Bung Sahrin, saya langsung ke Bung Sahrin nih. Ya. Ada banyak kritikan untuk Anies. Tadi kita dengarkan dari Mas Burhan, kemudian dari Bang Andreas juga masih kekeh tidak akan mau masuk parpol dengan situasi per hari ini. Anies Baswedan? Ya, jadi gini. Yang pertama bahwa betul kita harus menyelamatkan proses demokrasi ini. Yang kedua bahwa demokrasi itu adalah memberikan pilihan-pilihan terbaik buat warga masyarakat. Nah sehingga warga ini mendapatkan pilihan-pilihan untuk memimpin mereka tentunya. Nah oleh karena itu tadi apa yang disampaikan oleh Mas Burhan terkait dengan pengorbanan dari beberapa 3 opsi tadi. Dan dari perbincangan-perbincangan kami Mas Anies sudah terbuka untuk itu. Saya kira bahwa beliau sudah menyatakan opsi untuk masuk partai tentunya adalah ya menjadi pilihan rasional untuk menyuguhkan apa yang terbaik buat warga masyarakat dan juga yang terbaik untuk mendorong keutuhan dan komitmen terhadap demokrasi juga tentunya. Sudah terbuka ya. Oh iya, Jadi ini tentunya terbuka untuk semacam itu. undangan ya, kalau PDI atau PKS mau meminang Anies Baswedan sudah bisa nih. Iya, bahwa memang Mas Anies membuka diri untuk masuk menjadi bagian dari anggota partai politik tentunya, dan ini demi hadirnya demokrasi untuk rakyat secara keseluruhan dan khususnya untuk warga Jakarta, sehingga mereka bisa memilih pemimpin-pemimpin yang hadir yang disuguhkan oleh partai politik tentunya. Oke, baik. Saya ke Mas Burhan lagi. Mas Burhan, tadi kita sudah bicara soal PKS. Tapi mari kita bicara soal Nasdem dan PKB. Ini kan sebenarnya koalisi yang sama yang kita saksikan di Pilpres. Mengapa seolah-olah hari ini kita menyaksikan Kim itu lebih solid di Pilkada daripada koalisi perubahan? Mengapa seorang Anies Baswedan kemudian ditinggalkan oleh dua parpol lain? Ya ini koalisi perubahan, ini koalisi yang mudah berubah. Jadi gini Tasha, memang insentif untuk mendukung Anies di Pilkada itu relatif berkurang ketimbang ketika Anies didukung sebagai capres dalam Pilpres. Nah di Pilpres, Anies sebagai capres didukung oleh 3 partai itu punya semacam kotel efek yang memberi keuntungan buat Nasdem dan PKB terutama. Jadi studi saya pemilu 2024
itu kotel efek Anies Baswedan itu lebih banyak menguntungkan Nasdem dan PKB. Iya. Untuk PKS tidak terlalu banyak dampaknya Baik. karena suaranya cenderung stagnan. Mohon maaf Mas Burhan, saya potong di situ. Dengan pemahaman bahwa ada kotel efek di Pilpres, mengapa kemudian Nasdem dan PKB tidak berpikir yang sama untuk Pilkada? Pemilunya masih jauh 5 tahun lagi, 2029. Oke. Pileg lebih dulu. Pilkada kan tinggal berapa bulan lagi. Kotel efek itu satu konsep dalam ilmu politik di mana pemilu dilakukan secara bersamaan. Nah, pilkada kan tidak dilakukan bersamaan dengan pileg dan pilpres. Oke. Jadi kotel efeknya nanti 5 tahun lagi. Nah, pilkada itu tidak memberi dampak buat penambahan suara buat PKB atau Nasdem, tetapi dampaknya lebih ke perorangan kan, berkaitan dengan proses demokratisasi di tingkat lokal. Oke. Nah, saat yang sama Nasdem dan PKB kan punya kepentingan tertentu terkait dengan kekuasaan kan, entah dalam konteks mempertahankan kursi ketua umum, apalagi jangan lupa PKB sedang berhadapan dengan situasi pencalonan Caimin sebagai ketua umum muktamar bulan ini tanggal 25 Agustus. Saat yang sama PBNU dan Gusmen diprediksi pengen mencari celah untuk mengambil kursi ketua umum yang sekarang dikuasai oleh Caimin, gitu ya. Kemudian Nasdem juga dalam waktu dekat akan menggelar kongres, belum lagi isu berkaitan dengan masalah kriminalisasi hukum dan seterusnya. Jadi hal-hal semacam ini, insentif jangka pendek semacam ini, itu lebih menentukan buat para elit partai Lebih dikejar ya. dalam menentukan koalisi di tingkat pilkada ketimbang kotel efek yang 5 tahun lagi. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya alasannya sangat rasional. Terlepas apakah alasan itu demokratis atau tidak, tetapi buat pimpinan partai mereka dihadapkan pada pilihan jangka pendek. Oke. Nah, itu yang sekarang mereka kejar. Makanya kemudian Anies sekarang dikasih judul sama Nusantara TV, tamat atau selamat. Apa jawabannya menurut Mas Burhan, tamat atau selamat? Mas Burhan, apa kira-kira jawabannya? Apa kira-kira jawaban dari pertanyaan Nusantara TV, tamat atau selamat? Oke, baik. Tampaknya ada gangguan sinyal. Kita akan break lagi pemirsa. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama Nusantara TV. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saya kembali lagi ke juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid. Bung Syahrin, di luar PKS seperti apa komunikasi Anies dengan parpol-parpol lain yang masih tersisa di luar Kim? Ada Nasdem yang katanya mau mendukung, tapi kemudian kita lihat juga ada pernyataan-pernyataan yang berbeda dengan itu. Ada PKB juga. Ada PDI Perjuangan juga. Ya, seperti apa komunikasinya? Ya, sampai dengan saat ini tentunya terbangun ya komunikasi-komunikasi baik itu dengan PKB maupun dengan Nasdem dan juga partai lainnya. Nah, memang komunikasi itu ya baik itu oleh Anies sendiri maupun tentunya oleh tim dari Anies. Okay. Nah, memang hanya saja komunikasi-komunikasi ini kan memang jarang terbuka ke publik. Yang mana yang kira-kira lebih positif dari parpol-parpol? Kami melihat bahwa memang ya? yang tiga ini kan sudah menyatakan secara terbuka dukungan terhadap Anies. Walaupun tapi di saat yang bersamaan juga membuka ke Kim. ada tanda-tanda yang mengarah ke bergabungnya dalam koalisi Indonesia Maju. Nah, sementara kita lihat juga bahwa di sisi lain ya PDIP juga sering menyebut nama Anies. Nah, kami melihat bahwa sampai dengan tanggal 27 hingga 29 nanti ini semua masih terbuka tentunya. Okay. Kami meyakini bahwa ada titik temu antara semua partai politik dalam konteks mempertahankan Anies agar tetap maju di pilkada. Titik temunya tapi nanti injury time begitu ya? Kan ini kan belum ketemu nih mana antara partai-partai ini kan. Bahwa dari sisi Anies, apa yang disampaikan oleh Mas Burhan, itu juga sudah terbuka tentunya peluang untuk itu. Kalau kemarin Nasdem dan PKB tiba-tiba ada gelagat mau balik badan, apa tanggapan Pak Anies? Ya, itu kan memang spekulasi yang nggak spekulasi lah, Bung, karena kemudian itu pernyataan dibilang bahwa kalau dalam politik itu semua bisa berubah last minute. Artinya begini, bahwa yang
kita dapatkan di publik secara resmi. Iya. Resmi itu artinya bahwa keputusan partai sudah melalui mekanisme partai Oke. menyatakan mendukung secara resmi. Oke. Nah, itu kan yang baru kita dengar bahwa pernyataan resmi dari partai. Jadi tidak atas nama perorangan atau opini perorangan, tapi itu memang sudah atas nama institusi partai menyatakan mendukung Anies. Dan sampai dengan saat ini kan kita belum mendengarkan atau menyaksikan bahwa secara formal juga institusi partai menarik diri dari keputusan itu atau membatalkan apa yang telah mereka putuskan. Oke. Nah, sehingga kami melihat bahwa ya masih ada peluang itu untuk mempertahankan keputusan partai sampai dengan fase pendaftaran nantinya. Oke, di luar parpol, hari ini ada dukungan-dukungan ormas yang kemudian menguat untuk memajukan Anies. Tanggapannya seperti apa? Memang banyak saat ini ya, sehingga ada warga masyarakat yang datang ke kantor partai, misalnya ke DPP PKS, menyatakan terima kasih kepada PKS atas konsistensinya mendukung Anies, walaupun warga ini tahu bahwa apa yang sedang terjadi, gitu loh. Nah, begitu pula ke PDI Perjuangan tadi, ke DPP juga kami lihat warga Jakarta dan masyarakat Betawi datang ke DPP PDI Perjuangan, menyampaikan simpatinya, menyampaikan istilahnya dukungan moral dan juga optimisme serta menjadi bagian ingin menyampaikan bahwa ayo PDI Perjuangan mari bersama-sama warga Jakarta untuk mengusung Anies juga. Begitu pula ke DPP Nasdem dan nantinya kami melihat bahwa ya apa yang dilakukan warga ini adalah mengekspresikan, merefleksikan apa yang menjadi aspirasi warga Jakarta. Oke, baik. Saya ke Bang Andreas Pereira lagi. Bang Andreas, di luar Anies Baswedan, PDIP kan sebenarnya punya ya list calon-calon internal yang bisa dimajukan di Pilkada Jakarta. Seperti apa peluangnya? Atau memang nama-nama itu tidak akan maju dan PDIP lebih mempertimbangkan Anies Baswedan? Seperti apa, Bang Andreas? Ya, seperti kalau lihat dari ukurannya elektoral, ada ya di situ kan Pak Ahok itu dari segi elektoral juga ya nomor 2 lah yang dari berbagai lembaga survei. Ada juga nama-nama lain yang ada di dalam proses penjaringan yang sudah dilakukan, sehingga memang waktu hari-hari ini adalah hari-hari untuk melakukan proses pengerucutan nama itu. Dan ini termasuk juga tentu yang paling penting adalah juga bicara pembicaraan antar partai, lintas partai. Iya. Tadi seperti yang tadi Bung Syahrin sampaikan tadi, memang ya ada juga teman-teman yang pendukung Pak Anies yang datang ke partai untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Jadi proses dinamika demokrasi di kalangan masyarakat ini justru menarik gitu, jauh lebih menarik daripada apa yang terjadi di lingkaran elit, Mas Burhan. Jadi kalau di elit orang ya berkumpul untuk mengkooptasi partai-partai untuk kemudian membentuk suatu koalisi besar. Di partai, di elit, di masyarakat di bawah mereka cair, mereka datang ke PDI Perjuangan juga untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi kita perlu memperhatikan ini, dan PDI Perjuangan memperhatikan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat ini dan kita tampung. Nah, bagaimana proses ini nanti tentu pembahasan antar partai itu yang saya kira saat ini adalah fokus pembicaraan antar partai sehingga kita menyelamatkan demokrasi di tingkat kabupaten maupun provinsi ini, dan terutama di DKI ini yang menjadi perhatian berbagai pihak, supaya jangan terjadi calon melawan kota kosong atau calon melawan calon boneka gitu. Iya. Nah, ini yang menurut saya tidak baik dan berbahaya untuk demokrasi kita. Baik, Bang Andreas, ada pendapat yang mengatakan bahwa di hari-hari ini akan sangat sulit sekali untuk PDI Perjuangan menemukan kawan koalisi di Jakarta. Tanggapan Anda? Ya memang itu yang terjadi dan itu yang kami alami, tapi kami berjuang untuk jangan sampai itu terjadi. Saya masih ingat artinya teman-teman Mas Burhanuddin sebagai pengamat yang mempelajari ilmu politik ini, kita tahu gitu di zaman Orde Baru dulu, kekuatan dari rezim Orde Baru itu
ya dia melakukan represi atau dia memberikan iming-iming gitu. Apa Ya, Bang Andreas kira-kira yang diiming-imingi dari PDI Perjuangan untuk ya bisa iming-iming menarik? itu seperti tadi gitu, ya kamu kita dukung di sini nanti masuk di kabinet, gitu kan? Itu kan itu kan pola ini dulu kan ada istilah apa didubeskan gitu, orang kalau terlalu banyak menentang tuh dilempar didubeskan gitu, seolah-olah ya mendapat apa posisi yang lebih baik tapi sebenarnya itu dibuang gitu, Oke, untuk atau ya diberikan reward baik ekonomi, strategi PDI kekuasaan. Perjuangan untuk mengalahkan iming-iming kursi kabinet kira-kira seperti apa Bang Andreas? Ya sekarang yang mungkin adalah bagaimana kita berkomunikasi dan dukungan dari rakyat penting. Artinya partai ini perlu memperoleh dukungan dari rakyat. Rakyat juga harus memberikan respons terhadap perkembangan yang terjadi ini gitu. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab pada struktur partai yang ada. Dan kami dalam proses ini yang tadi saya katakan tadi, kami berinteraksi dengan teman-teman pengamat, civil society untuk mendengar masukan-masukan dari teman-teman itu gitu. Baik. Bahwa proses politik ini untuk menyelamatkan ini, ya ini tanggung jawab kita sama-sama. Oke, baik. Mas Burhan, boleh ya kita bicara sedikit soal bagaimana PDI Perjuangan ini sebenarnya punya calon yang elektabilitasnya di Jakarta nomor 2 di bawah Anies. Apa yang terjadi pada Ahok dan apa yang bisa dikerjakan untuk seorang Ahok yang sebenarnya secara elektabilitas cukup tinggi? Iya, tetapi PDI Perjuangan nggak bisa mencalonkan sendiri, Tasya. Iya. Makanya kritik saya, mumpung ada Pak Andreas ya dan teman-teman media, saya ini aliran institusionalis. Jadi apa yang kita hadapi sekarang itu karena institusi politik yang membuat belakangan calon tunggal makin lama makin banyak. Gitu. Jadi berkaitan dengan sistem politik 20%. yang kita pilih. Makanya mumpung sedang menghangat isu berkaitan dengan mundurnya atau menurunnya kontestasi atau persaingan di tingkat lokal, saya kira pemerintah dan DPR mendatang punya agenda jangka pendek yang harus segera dilakukan, yaitu revisi Undang-Undang Pemilu. Pertama, sejak naiknya threshold terkait dengan pencalonan kepala daerah, dulu 15%, tiba-tiba dinaikkan, disamakan dengan threshold tingkat presiden. Dan itu terjadi penurunan. Dulu rata-rata jumlah calon pejabat kepala daerah itu rata-rata 5-6 per daerah. Iya. Sekarang tinggal 2-3. Salah satunya karena peningkatan threshold. Kalau misalnya thresholdnya itu seperti dulu, PDI Perjuangan saya kira cukup itu mencalonkan Anies tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, atau cukup mencalonkan Ahok tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Ini artinya aturan turut membuat sulit memunculkan nama alternatif. Yang kedua, calon perseorangan makin lama makin berat. Ya. Dulu syaratnya nggak sampai ribuan KTP, sekarang dinaikkan oleh DPR dan pemerintah. Yang ketiga, ini MK juga turut bertanggung jawab. Ya. MK melarang sumber calon kepala daerah dari anggota DPR dan DPRD kecuali mereka mengundurkan diri. Padahal sumber kepala daerah kepemimpinan lokal itu salah satunya dari anggota DPR dan DPRD. Nah, kalau misalnya mereka harus mengundurkan diri, mereka berpikir ulang. Kalau dulu cukup cuti, sekarang harus mundur. Nah, kalau misalnya menang sih nggak apa-apa, kalau kalah kan mereka kehilangan dua-duanya. Nah, ini saya kira ini aturan institusi ini yang membuat makin lama makin banyak kotak kosong, terutama sejak pilkada serentak desainnya dipersiapkan 2015. Jadi ini ada runtutannya, Tasya. Makanya perlu direvisi karena prinsip demokrasi itu manusia lawan manusia, bukan manusia lawan kotak kosong atau kotak seng. Baik, Mas Burhan. Itu kan menghina masyarakat gitu. Iya, dan betul. Partai politik, Tasya, itu harusnya menyerap keberagaman aspirasi, preferensi warga. Oke. Ini kan aneh. Warga minimal kalau kita melihat survei indikator yang kita rilis di Jakarta, itu kan ada 3 nama yang bersaing kan. Iya. Ada Anies, ada Ahok, ada Ridwan Kamil. Nah, kenapa tiba-tiba hanya mengerucut ke Ridwan Kamil? Oke. Berarti kan
kita perlu melakukan kritik terkait dengan desain institusi supaya ke depan tidak terjadi lagi Baik, collusion semacam ini gitu. Mas Burhan, apa sih sebenarnya latar belakang dari fenomena yang tadi Bang Andreas katakan berkali-kali? Karena kita kan biasa melihat sejarah bagaimana konstelasi koalisi parpol di Pileg dan Pilpres itu akan selalu berbeda dengan daerah. Parpol itu selalu punya kebebasan untuk memilih siapa calon dan siapa mereka akan berkoalisi di level daerah yang mungkin berbeda dengan di level nasional. Mengapa hari ini kemudian kita menyaksikan seolah-olah Kim itu dikunci harus bersama dengan Kim dan tidak boleh berada di luar? Iya, memang sepertinya ada keinginan dari elit-elit Kim dan Presiden Jokowi untuk memenangkan kontestasi elektoral di tingkat nasional tegak lurus sampai pada tingkat subnasional, sampai pada tingkat lokal. Jadi ada asumsi karena ketidaksamaan hasil pemilu di tingkat nasional dengan lokal selama ini itu mempersulit proses governability siapapun presiden yang menjabat. Jadi asumsi itu yang kemudian dipakai untuk memperketat atau memperpanjang koalisi di tingkat nasional, kemudian dilanjutkan sampai di tingkat lokal, bahkan diperkuat dengan menarik koalisi perubahan yang mudah berubah tadi. Gitu. Jadi dan ternyata ketemu dengan kepentingan jangka pendek elit-elit partai koalisi perubahan. Ya. Jadi terus terang saya sebagai warga negara berterima kasih sama PD Perjuangan. Ya, karena di tengah godaan dan tarikat kekuasaan masih berupaya untuk tetap komit sebagai partai oposisi. Dan seharusnya yang berterima kasih bukan hanya warga negara ya, tetapi juga Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo harusnya terima kasih dengan kehadiran partai oposisi yang kuat. Karena kalau semua partai bergerombol, berkerumun dalam satu koalisi besar, itu yang rugi Pak Prabowo sendiri. Karena Pak Prabowo tidak mendapatkan alternatif kebijakan yang baik dari partai oposisi. Jadi Pak Prabowo membutuhkan partai oposisi yang kuat, selain koalisi pemerintah yang kuat. Karena kalau misalnya tidak ada koreksi dari parlemen, kualitas kebijakannya menjadi menurun. Nah sekarang kita menghadapi situasi yang berat ini. Karena ternyata tidak banyak partai yang bertahan sebagai oposisi ya. Ya, PKS salah satunya sepertinya udah capek berkuasa 10 tahun. Nah, kemudian ada indikasi merapat ke dalam kekuasaan. Nah, seharusnya ya koalisi di tingkat daerah ini ya itu tidak harus dibenturkan dengan koalisi di tingkat nasional. Jadi ada cara lain seharusnya tanpa harus mengorbankan inti demokrasi yang bernama persaingan tadi gitu. Oke, baik. Itu di satu sisi ya. Kalau kemudian kita melihat dari sisi strateginya, Mas Burhan, mengapa kemudian ada strategi ingin istilahnya apa ya, seperti clear the field, jadi tidak mau ada kompetisi sama sekali, kalau bisa semua berada di dalam satu kubu. Apa rasionalisasi dari strategi ini? Padahal kalau kita melihat, Kim saja sudah cukup kuat kan, kalau misalnya kemudian kita berhadapan dengan calon lain. Kalau di Jakarta Kim tidak terlalu kuat, Tasya. Jangan lupa pemenang pemilu di Jakarta PKS. PD Perjuangan itu bukan bagian dari Kim. Ya. Jadi sebenarnya Kim secara elektoral memang tidak cukup percaya diri. Makanya kan Ridwan Kamil bersedia maju di Jakarta asal didukung bukan hanya oleh Kim tapi juga oleh PKS kan. Karena memang PKS pemenang pemilu. Dan kalau misalnya PKS mendukung Ridwan Kamil, itu sebenarnya Kim tidak perlu terlalu khawatir juga. Karena dengan masuknya PKS ke Kim, itu pada dasarnya memukul telak elektabilitas Anies. Karena sebagian besar pendukung Anies adalah konstituen PKS. Iya. Jadi tidak perlu terlalu takut ya, harus misalnya ya, tanda kutip menjegal Anies kalau misalnya PKS dipastikan mendukung Ridwan Kamil. Karena toh dengan masuknya PKS, sebagian pendukung Anies, terutama dari konstituen PKS yang loyal, dengan doktrin taat kepada kiadah, istilahnya PKS, itu akan bergeser mengikuti keputusan Majelis Syuro PKS. Tetapi sepertinya
ada keinginan supaya kemenangan itu betul-betul bisa dipastikan, Anies nggak ikut perhelatan gitu loh. Iya. Jadi ini yang menurut saya crossing the line, terutama dalam konteks demokrasi. Karena yang berhak menentukan apakah seseorang itu lolos atau tidak sebagai calon gubernur itu masyarakat, bukan aturan, bukan partai. Gitu ya. Oke. Jadi kasih kesempatan buat Anies untuk berlaga. Kalau tidak setuju dengan dia, tidak suka sama dia, silakan. Itu hak masing-masing. Tapi kalahkan di kotak suara. Jangan dijegal dari awal gitu. Baik. Poin saya begitu. Jadi masing-masing orang kan boleh dong punya preferensi. Kita nggak bisa memaksakan orang suka semua sama Anies. Iya. Tetapi kasih kesempatan dia berlaga. Dan kalahkan secara terhormat di kotak suara. Iya. Kalau ada orang nggak suka sama Ahok, silahkan. Tapi jangan gergaji dia. Persilahkan dia maju. Nah, kalau misalnya kalah secara demokratis di kotak suara, saya kira akan menambah legitimasi siapapun yang menang. Nah, itu ekspektasi saya yang seharusnya diiyakan ya kalau kita punya nilai yang sama tentang demokrasi. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya akan coba ke Bang Andreas lagi. Bang Andreas masih bersama kami? Oke, silakan. Iya, Bang Andreas, ini pertanyaan terakhir, mungkin juga bisa sekalian closing statement, tapi kira-kira strategi atau antisipasi apa yang disiapkan oleh PDI Perjuangan kalau nanti pilkada itu akan menggunakan trik-trik seperti Pilpres dan Pileg? Ya, yang sekarang yang sudah kelihatan itu adalah upaya untuk yang menghadirkan kotak kosong atau calon boneka yang akan mungkin polanya tidak persis seperti apalagi di Jakarta, tidak sama persis sama karena ini kota besar, tapi kan di daerah-daerah kita sudah tahu, mau misalnya di Jawa Tengah itu kita sudah mencium ada upaya untuk memobilisasi material-material untuk yang dulu kita kenal dengan bansos. Di beberapa daerah sudah ada masuk dari berbagai kelompok-kelompok dari luar untuk menjadi tim dari pasangan-pasangan tertentu. Jadi pola-pola ini mungkin tidak sama persis dari satu daerah ke daerah yang lain, tapi upaya itu sudah ada gitu. Nah, sehingga yang kami akan lakukan adalah kami lihat ya bagaimana pola-pola yang terjadi di tiap daerah tentunya. Dan ini tentu perlu menjadi perhatian benar-benar dari tim Des Pilkada kami, dan informasi komunikasi ini kami lakukan supaya cepat melakukan antisipasi gitu. Tapi yang penting yang pertama itu adalah kita harus fokus dulu pada proses menyelesaikan rekrutmen ini sampai pada pencalonan nanti pada tanggal 28 Agustus nanti. Oke, baik. Saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini agak melenceng sedikit, tapi saya ingin Anda mengomentari soal spekulasi liar yang kemudian mengatakan Ridwan Kamil akan bersama Kaesang. Kemudian nanti dalam beberapa bulan kemudian Ridwan Kamil akan dinaikkan menjadi menteri, dan kemudian Kaesang akan menjadi gubernur. Komentar Anda seperti apa, Mas Burhan? Ya, sekarang apapun bisa terjadi ya dalam politik. Tetapi kalau misalnya Kaesang didapuk sebagai wakilnya Ridwan Kamil, pertanyaannya PKS mendapat apa? Kan PKS menjadi aktor penting nih. Kalau misalnya PKS mendukung paket Ridwan Kamil Kaesang, tidak mendapatkan posisi sebagai wakil gubernurnya Ridwan Kamil, itu kan menambah pertanyaan terkait dengan apakah PKS sengaja menjegal Anies hanya sekedar sebagai penari hore buat Ridwan Kamil Kaesang, dan itu akan merugikan citra PKS sendiri, gitu ya. Nah, yang mungkin terjadi pula selain Ridwan Kamil Kaesang adalah Ridwan Kamil maju, Kaesang maju juga. Oke. Siapa kendaraannya, Mas Burhan?
Nah, kalau misalnya PDI Banyak. Perjuangan tidak berhasil mendapatkan tiket tambahan untuk mendukung calon di Pilkada Jakarta, dan semua partai sudah diborong, artinya PDI Perjuangan dikunci, berarti kan ada 8 partai yang ada di tangan Kim Plus. Nah, nanti tinggal diatur. Ada partai yang mendukung Ridwan Kamil, ada partai yang mendukung Kaisang. Apalagi PSI sudah punya 8 kursi di DPRD Jakarta. Ya. Jadi, dan itu dimungkinkan, jangan lupa, karena KPUD barusan mengumumkan Dharma Pangrekun ya, itu tidak memenuhi syarat sebagai calon perseorangan dari ya sebelumnya kan beliau dikabarkan maju Iya. tidak memenuhi syarat administrasi. Artinya sekarang ada 2 potensi kan, kalau Anies gagal atau PD Perjuangan gagal mencarikan tiket buat kadernya maju di Jakarta. 2 potensi itu adalah, satu, Ridwan Kamil melawan kota kosong, Iya. dan itu bisa menjadi bola liar karena masyarakat Jakarta bisa saja memilih kota kosong, Iya. dan skenario Makassar terulang. Nah, akhirnya ini dugaan saya ya, analisis saya, mungkin saja untuk menghindari bola liar itu diciptakan All Kim Final. Oh, oke. All Kim Final ini adalah Ridwan Kamil melawan Kaisang, dan itu bertemu dengan statement Kaisang beberapa hari lalu yang mengatakan tidak takut melawan Ridwan Kamil, tidak takut melawan Anies Baswedan. Jadi lagi-lagi ini analisis yang bisa salah, tetapi Iya. dalam politik di Indonesia sekarang apapun bisa terjadi. Semua mungkin. Jadi Baik. itu pun mungkin saja terjadi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Burhan. Saya ke Bung Sahrin. Bung Sahrin, kalau akhirnya Anies tidak dapat tiket, ditinggalkan oleh PKS, ditinggalkan oleh PDI Perjuangan, apa kira-kira rencana Anies? Ya, ini agak berandai-andai berarti ya. Tapi itu termasuk bagian dari opsi kan, Ya, kemudian tentunya harus disiapkan juga. ya, gini. Jadi dalam tahapan ini sebagaimana harapan kita semua, harapan warga juga, bahwa Anies menjadi bagian dari kontestasi itu. Nah, tentunya Anies kan tidak berdiri sendiri, bahwa ada nilai, ada value yang diperjuangkan oleh Anies. Dalam kondisi apapun, Anies berada pada bagaimana menyelamatkan demokrasi, bagaimana memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di situ kira-kira standing Anies. Oke, jadi saya memahaminya Pak Anies akan mencoba dengan sekuat tenaga agar bisa berlayar begitu ya? Oh iya, itu pasti. Artinya bahwa komunikasi dengan partai politik, harapan bahwa partai-partai yang telah mendukung Anies itu tetap bisa harapan kita adalah konsisten hingga pendaftaran, upaya-upaya itu tetap dilakukan. Tetap dilakukan. Oke, baik. Masih 14 hari, kalau kata Bung Sahrin, 14 hari itu dalam waktu politik, waktu yang cukup lama, karena 5 menit saja masih bisa terjadi apa-apa. Tapi kita akan saksikan seperti apa nanti perjalanan menuju 27 Agustus. Terima kasih Bung Sahrin, Mas Burhan, terima kasih, dan Bang Andreas, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas, Pak Sahri. Siap, makasih. Dan pemirsa, demikianlah NTV Prime untuk saat ini. Saya Tasya Lutmila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama NTV karena usai jeda masih akan ada NTV Election sesaat lagi. Terima kasih.